Oke. Sini gabung dulu. Ini bisa di-cut ini mah. Enggak di-cut. Mukanya udah banyak beda. Maaf. Nah, sini Mas Kamis. Tapi beda ya ngobrol sama kamera sama. Beda lah pasti cowok. Maaf. Ini gua biar ada. Oke, coba yang mau jadiin. Gimana nih? Lu tiba-tiba gimana? Ada obrolan apa ini malam ini kita? Ya, ini kita iseng lah. Mhm. Malam-malam gabut, biasalah tongkrongan anak-anak pengen ngobrolin apapun. Oke. Tapi kayaknya seru gitu kita bahas apa gitu. Cuman nggak tahu nih, ngalir aja kayaknya. Gimana Bang Yud? Bang, gimana Santai Bang? banget ya, Sekarang harapannya. kegiatannya apa nih Bang? Kegiatan gua ya kerja. Gua sekarang kan jadi Iya. kayak kan Iya. di Kimia Farma. Boleh sebut merek nggak sih? Boleh lah. Boleh. Siapa tahu ntar dapat endorse Itu kita, ya. usaha yang bagus. Dapat endorse kita. Farma. Kali lu bisa Ya emang masukin kerja di situ kan gua. Kimia Farma ya. Iya siapa tahu ntar ada dari teman-teman yang belum kerja ya. Farmasi bisa. Farmasi ke Boleh, bawah. boleh. Ke Kimia Farma langsung boleh langsung. Tanya kenal Bang Yuda nggak gitu? Ke HRD-nya bilang, Iya. gue punya kenalan di Kimia Farma. Ada orang dalam. Ya sehari-hari gua kerja ya lumayan buat memperpanjang hidup kan. Siap. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Oh, bro, tapi kayaknya kita bahas dulu ini, kita ngapain sih? Divideoin, ngobrolin. Tujuan kita ngapain? Ya udah. Kayak kalau santai-santai misalnya aja. kesibukan, anjir kok kesibukan nih bingung ditanya kesibukan apa. Oke. Iya lu apa Tapi kan kesibukan lu sekarang kan lagi Profesi, cuman kayak si normal gitu. sekaligus ada sampingan kali. Katanya kan abis nanam Bu. nanam padi. Semoga Apa aja? Enggak. Ini kita bikin video ngapain gitu kayak gua nggak tahu ya. ya udah. Kita tujuan bikin video kan terserah lah, mau ada yang nonton enggak, mau yang nonton juga kita terserah. iseng aja lah. Cuman Santai aja ini. mudah-mudahan obrolan kita ada yang bisa Manfaat. dipetik, ada manfaat. Biasanya kan kalau lagi kumpul gini kita punya keresahan masing-masing. Iya, apalagi tentang negara ini. Cuma ini nggak tahu di upload atau enggak ya. Apalagi tentang negara keresahan ini Banyak sangat sesuatu yang harus dibahas ya. Enggak, maksudnya ya. Masing ya punya keresahan lah. Punya keresahan, Nah bebas sekarang keresahan. gini lah. Gue mau tanya ke Pak Hari dulu dah, ya kan? Salah satu keresahan lo yang sekarang lo rasain apa deh? Keresahan lo. Salah satu banyak sih sebenarnya. Iya, nggak apa-apa satu aja. satu aja, nggak usah sebutin semua. Episode selanjutnya. Enggak, logis aja tiba-tiba masa keresahan. Keresahan ya? Kayaknya bingung juga kalau ditanya keresahan, tapi mungkin lebih ke ini sih. Menata hidup, boys. Kadang gue resah kayak mungkin itu manusiawi lah. Kayak misal sebenarnya kita nanti bakal kedepannya tuh ngapain sih gitu. Walaupun kita punya planning, target segala sesuatu, akan ketakutan pasti ada kan. Karena kayak sebuah tujuan, rencana, planning apapun itu bahkan bisa jadi nggak bakal sesuai yang kita inginkan, nggak bakal sesuai ekspektasi lebih. Oke. Gue nggak tahu itu salah satu keresahan atau enggak ya, tapi kayak gue ngerasa akhir-akhir ini kayak ngerasa kayaknya gue harus mempersiapkan menata kedepannya bagaimana ya kan, karena kan mungkin lu juga ngerasain jadi mahasiswa profesi yang di akhir titik-titik Nggak jelas nih ya. Bukan nggak jelas. Udah mulai di titik akhir lah, di titik akhir kayak prepare lu harus lebih lah. Kayak kita udah bukan lagi masa-masa kuliah semester 1, semester 2 sampai semester 5. Profesi itu udah berpikirnya harusnya, cuman mungkin keresahannya kayaknya kita butuh masih seneng-seneng ngobrol santai. Cuman ya memang harus dibawa have fun sih. Tetap target tentunya. Iya, poin yang gue tangkap itu kan ibaratnya lo menata hidup lu lebih baik lagi seperti apa ke depannya. Ya, gitulah. Nggak cuma nongkrong baik. Iya. Salah satunya ini nih. Ini kan salah Nongkrong satu. Ini tapi tapi lebih lagi- produktif iya. juga. Siapa tahu ntar ada cuan. Boleh ngerokok. Gue udah ngerokok. Nggak boleh sih sebenarnya di sini kan ini uang. Nggak ada tulisan no smoking di sini. Oh iya, kayaknya harus dibikinin ntar ya. Tapi ngerokok nggak apa-apa. Ngalir.
kalau di kimia farma sendiri tuh gimana sih? Apa dia sih sip-sipan apa gimana sih bang? Sama dia kan BUMN ya. Oh dia punya BUMN? BUMN dia. Oh Politik. ini dong apa namanya? PNS bisa dong ntar. Maksudnya jadi PNS gitu. Iya, di jadi PNS Kimia gitu. Farma. Gua belum tahu sih kalau bisa apa enggak ya orang PNS kerja di situ. Oke. Tapi untuk kerjanya sama kayak di tempat-tempat kerja lain kayak di K24, kayak apotek-apotek lain lah ya. Sip-sipan, ada sip 1, sip 2, ada yang bahkan ada yang 24 jam. Itu karena di kliniknya. Nah, kalau yang 24 jam ya, tempat luar. Kayak gitu sih kalau di Itu hitungannya swasta apa gimana tuh bang? Kan kalau misalkan ada nih, maaf nih sebut merek ya, kayak rumah sakit Adiaksa, kemudian rumah sakit Suyoto, itu kan punya Kementerian Pertahanan kan, jadi kayak kolab lah itu gitu. Kalau misalkan di Kimia Farma dia BUMN, bawah, jadi dia tuh dinaungi oleh BUMN. Jadi sebutannya apotek, ya apa negara. iya. Gitu. Ada kerjasama juga karena melayani pasien dari BPJS juga ada yang sering ke situ pasien Ada BPJS juga ya ternyata. ada. Kimia Farma BPJS. Tapi memang harus sesuai resep ya. Kalau misalkan nggak ada resep nggak bisa nurunin obat ya. Beberapa obat lah, nggak Kita semua juga obat. ada. Iya, siapa tahu bisa beli tramadol. Iya sih, Pak. Harus bisa Tiba-tiba Harus beli bisa kodein kan. Nah, gitu. iya makanya kan Harus ada resep dong dari dokter, udah pasti. soalnya banyak bang yang Apotek-apotek ini apoteker yang begitu ilegal lah. Legal sih sebenarnya, Iya. cuman ya melenceng dikit lah, nggak apa-apa kali ya. tidak berdasarkan SOP dong. Iya. Ya tapi ini prem dapat semua. Dapat. Kenapa? Terus lu gimana, anjir? Rem. Ini kan udah jalan. Nggak usah. Maksudnya ke gua hanya keresahan, ke dia tiba-tiba kerjaan, Nggak apa-apa. keresahan semua lah biar fair. Lo nih Alhamdulillah. tiba-tiba hanya keresahan. Bingung kan lo tanya keresahan? Nggak bingung, cuman karena emang Tiap hari emang gue resah. dari dulu tuh kehidupan gue ini sih bang, lebih kayak bukan ini ya, bukan pikiran negatif, cuman kayak lebih apa sih, mikir ke hal-hal yang negatif gitu loh. Jadi kayak misalkan menyiapkan diri untuk kalau misalkan ada hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi gue bisa nerima gitu kan. Iya. Contohnya nih kayak sekarang aja gue bukom nih, kayaknya gue nggak bakal Oh, lulus gitu. ada. Jadi gue bisa Pesimis. Negatif itu lah, ya. tapi gue beda bang dengan orang lain. Kalau misal gue tuh berpikir gue kayaknya nggak bakal lulus nih kom. Nah dari situ gue baru ada semangat nih buat belajar, buat bisa lulus hukum. Nah itu, jadi kalau misalkan gue udah berusaha dengan semaksimal mungkin nih, terus nggak sesuai dengan ekspektasi gue, bisa terima. ya udah emang sesuai itu dengan usaha kemampuan lu gue ya kan. gitu. Yang penting dengan usaha lu yang sekarang, ya hasil apapun akhirnya lu Iya bisa udah terima. bisa gitu. terima dengan lapang dada gitu. Dan begitu pun tentang hubungan, tentang masa depan gue ya begitulah alurnya. Tapi itu bukan pembeda bro. Apa nih? Nggak, maksudnya kayak misal gue tuh ngerasa beda, kayak nggak kayak orang-orang. Sebenarnya kayak misal mikirin hukum, mungkin ya semua angkatan akan takut, akan Iya, takut, akan ada rasa hukum, akan ketakutan rasa ya. Tapi kebanyakan orang itu kalau misalkan udah berpikiran negatif nih, down malah bang. Iya. Nggak bangkit gitu lah. Menurut gue semuanya sih, semuanya don. Iya, salah satu contohnya gua kan lebih dulu Oh, iya. Iya, dibanding lu gimana, kan. gimana. Karena lu kan lagi profesi. Siap senior gitu. Masih ya kan. Siap. Hukumnya lebih dulu. Ya pengalaman gua, ya gua juga kayak ibarat kata ada ya. rasa pesimis, ada Pesimis. rasa down. Hasil akhirnya seperti apa nih? Iya, Ya kan? iya. Tapi balik lagi kan tergantung usaha lu sekarang.
lo mempersiapkan itu dengan matang atau lo seakan-akan berjalan aja, lo terima aja gitu kan, hasil akhirnya seperti apa. Dan pengalaman gue di Ukom memang semenakutkan itu Ukom. Tapi ketika lo udah usaha, ketika lo udah ada niat untuk gue harus prepare nih buat Ukom biar hasilnya memuaskan, seberapapun hasil akhirnya, ketika lo udah menyiapkan itu dengan baik dan lo udah usaha semaksimal mungkin dengan kemampuan lo pasti bakalan bisa terima hasilnya. Fun aja gitu ya. Udah akhirnya hasil akhir itu adalah yang menentukan usaha lo gitu. Pasti Ukom tuh semuanya pasti merasa kayak takut lah. Iya, kayak pesimis itu pasti ada lah ya. gitu. Tapi emang ngeri sedap sih Ukom. Semua mahasiswa ngerasain lah pasti. Bakal dia ada angkatan lu juga bakal Ini ngerasain. pola pikir yang salah. Gue pernah ngerasain gitu ya. Gimana? Bukan Ukom lah, lingkupnya kayak misal besok kita bakal ujian, besok kita bakal ngerjain soal, yang mana kita besok ini bakal memutuskan hasil apa yang bakal kita kerjakan ya kan. Iya. Dan itu sangkut paut akan ketakutan yang tadi kita bahas itu. Padahal belum kejadian. Ya kan? Sebetulnya hal-hal kayak gitu kan lebih ke prepare lah. Kayak misal kita besok ujian nih, apa sih yang kita takutin gitu? Ya, lu belajar gitu. Lu kalau misal pengen hasil maksimal, lu ya belajar. Cuman kadang kalau gue ya, gue bukan males sih, kayak mungkin males juga ya, kayak mikir pemikiran salah sih ini Maya. Besok gue ujian nih, gue kayaknya harus belajar. Akan sadar itu, gue harus belajar untuk mendapatkan hasil yang termaksimal, yang terbaik apa yang kita inginkan. Tapi realitanya kita nggak ada yang tahu. ya. Kadang mikirnya gini kayak, udahlah ngapain sih kita capek-capek belajar apa segala macam, toh ujung-ujungnya hasilnya kalau sama aja ngapain gitu. Karena gue pernah gue kan mungkin gue secara akademik gue dulu agak kurang banget, apalagi zaman sekolah. Kayak Sekarang misal, gimana emang? masih itu kan relatif lu kalau pengen pinter ya belajar gitu. Kayak orang-orang bukan cuma pinter belajar sih. ya saya belajar kan. Iya, banyak usaha yang lain yang Usaha. buat untuk itu. Yang penting intinya lu mempersiapkan diri lu. Pinter tuh nggak instan gitu, nggak tiba-tiba Betul. lu pinter. Ada proses. Ada lah. proses. Gue Dari dulu semua itu. iya, dulu akan ketakutan itu kayak mikirnya lebih ke yaudahlah gue nggak usah belajar, udahlah gue mempersiapkan diri apa yang bisa aja, toh hasil juga tidak ada yang tahu kan. Kayak misal takutnya kita semaksimal mungkin belajar segala macam sampai stres ya mungkin hasilnya nggak sesuai ekspektasi kan, betul. rugi banget Kayak lu kayak tuh usaha sia-sia gitu. Pernah nggak sih kayak lo Itu pemikiran lu dulu kan. pernah nggak sih lo kayak mungkin setiap ujian kan ada ibaratnya saingan kan, satu kelas tuh kita semuanya mengerjakan satu soal yang sama ya kan, dan nilainya pun pasti berbeda-beda. Kayak Betul. misal usaha gua misal lebih maksimal mungkin dan Dibanding- usaha lu biasa aja, santai-santai aja, Tapi pada ketika akhirnya lu yang lebih lebih tinggi daripada Tinggi. lu hasilnya. lebih unggul Oke. itu Lu ngerasa kecewa kan ya? Iya. Pasti ya. Gua langsung kecewa mikir. ya kan. Soalnya ini kadang orang tuh gini bang, ya orang tuh cara belajarnya beda-beda kan. betul. Ada nih yang Ada udah kejar semalam ya, SKS. Sistem kebut semalam. Nah, sistem kebut semalam. Nah, orang-orang kayak gitu malah yang ini bang, apa namanya, bikin makin pusing. Iya pusing, ada juga cok. Kayak gua nggak bisa gitu. Yang bener-beneran Belajar. pas gitu ke Belajar dari lalu-lalu. dari lalu. Kayak- Jadi kalau misalkan bulan lalu belajar ini, Pelajaran dulu inget-inget. itu. Cuma saya nggak inget-inget gimana itu. Iya. Harusnya ya emang harus. Jadi kemampuan balik lagi kan masing-masing, ada yang cepat menangkap, ada yang butuh proses lebih lama. Lebih lama. Intinya ada pepatah juga mengatakan kan usaha itu nggak bakal mengkhianati hasil. kan? Benar-benar. Lo tuh harus menikmati prosesnya. Iya. Gitu. Tapi ada sih, Walaupun Bang. kadang nggak sesuai dengan ekspektasi kita yang buat kita kecewa kan. Tapi itu balik lagi, lu sudah siap belum mental menerima semuanya. Betul. Mental juga salah satu yang harus lo persiapin, bukan hanya usaha doang, belajar doang. Iya. Ketika mental lo nggak siap buat nerima hasil akhir, Udah. ujung-ujungnya kecewa. Iya. Ujung-ujungnya nggak bisa terima. Kenapa nilai dia lebih besar daripada gue? Gue belajar lebih kuat dari dia. Padahal emang otaknya. Padahal ya, kapasitas kemampuan kita cuma sebegitu gitu kan. Itu masih Iya. normal lah, manusiawi lah. Iya. Kita tidak bisa menyamaratakan semua orang bisa semua orang
pintar semua itu. Karena ada aneh. orang yang terlahir dengan bakat, Bahkan Nah, iya, ada betul. orang Pasti. terlahir dengan usaha. Sepakat gue kayak gitu. Setiap orang pasti punya bakat tersendiri. Tuh, kecerdasan itu nggak instan. Kayak misal lu jago apa sih lu yang jago? Gue nggak ada jagonya nih malah apa nih? Matematika misal. Ada lah, misalkan dari Matematika gue di luar kepala loh. Misal cowok aminin aja. Amin. Misal lu bisa matematika, gua enggak. Bisa bersaing sama Lu nggak Jeremy. mau. Gua enggak bisa apa, lu bisa apa. Ini contohnya gua di farmasi nggak ada basic sama sekali kan, dari Iya, Bro. lulusan madrasah aliyah negeri loh. Iya. Masuk ke sekolah kesehatan farmasi, Kayak basicnya banting obat setir nggak ya. ada. Iya. Tiba-tiba ujian farmasi, yang gue inget adalah hafalan gitu kan, gitu. Jadi usaha itu yang bisa membuat kita bisa setara dengan orang-orang yang lulusan sekolah farmasi. Iya. Jadi akhirnya ketika kita bisa adaptasi di lingkungan mereka, kita juga bisa ngejar mereka. Itu sih yang gue rasain ketika gue kuliah, ketika gue belajar. Itu aja yang ngebedainnya. Mereka itu ada hasil akhirnya itu belum tentu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Betul. Tapi emang pada akhirnya manusia itu harus menerima. Iya, harus ikhlas Hasil sebenarnya apapun ya. itu ya tetap harus diterima. Gua pernah punya benar. kata-kata quotes. Gimana tuh? Pandai-pandai bersyukur. Ya itu. Iya, emang harus Apapun ya, bersyukur ya. apapun. Gua Kalau udah pandai-pandai bersyukur aja udah. Lu kalau nggak bisa istilahnya banyak-banyakin bersyukur, berarti jatuhnya ke kufur nikmat sih. Dan itu jadi Wah, nggak tahu masalah parah untuk tuh. hidup lu ke depannya. Karena sekecil apapun nih, kita lagi ngobrol nih kan, have fun, terus kita ngasihkan diberi kesehatan, diberikan nikmat panjang umur. Inilah yang kita syukuri gitu. Berbagi sama teman-teman, kita ngobrol begini ya mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Iya. Omongan-omongan kita yang lagi ya walaupun santai, barangkali ada hikmahnya bisa diambil ya kan, yang jelek-jeleknya ya nggak usah. Gimana nih? Wah, Makanya gua ini bang apa namanya sering maaf pernah bicara ya. Gue sering bilang tuh kalau misalkan segala. nongkrong sama teman-teman gitu kan, ya udah maksimalkan apa yang lu kerjakan hari ini gitu. jangan nunda-nunda. Ya, iya nggak usah mikir terlalu panjang. Emang harus ada target. Tapi lu harus maksimalkan apa yang lu kerjakan hari ini. Belum tentu lu besok masih hidup gitu kan. Dan lu harus bersyukur atas apa yang lu kerjakan hari ini gitu kan. Betul. Ya itu yang tadi kata-kata pandai-pandai bersyukur dari yang tadi ya. Iya, Coach Fahri Iya. Eskep. Enggak, emang dulu gua sok-sokan aja kayak pandai bersyukur masih buat kata-kata. Bagus. Gue bikin apa. Kayak dulu tuh zaman apa sih bikin post itu? BBM ya? BBM kan ada zaman-zaman BBM. Oke. Apa sih bikin status di BBM tuh Quotes, kayak ya. statusnya sebelum dihapus tuh pasti ada terus. Ada. Iya, gue tulis aja pandai bersyukur. Terus kadang ada yang ngikutin. Kata-kata mutiara lah ya. Kata gitu. Pelajaran. Pelajaran hidup memang. Tapi emang dunia pendidikan itu Wah, ini bahas rumit. Banget. Apalagi kalau misalkan kalau misalkan mampu ya enak lah ya, cuma tinggal nunggu transferan. Iya, karena gitu lu ya. setelah lulus kuliah, justru kehidupan yang sesungguhnya itu adalah setelah lu kuliah bang. Gitu. Lu cari kerja, lu ditempatin di tempat manapun lu harus bisa adaptasi, ketemu sama orang baru. Lu nggak mungkin aja ada kemungkinan ketika lu kerja bareng sama teman rekan lu satu tempat kerja. Iya. Kadang ada juga yang enggak gitu kan. Nah itu lu juga harus pandai-pandai tempatin diri, tempat baru, kerjaan juga, karena lu baru lulus kuliah profesi, istilahnya lu baru pekerja pemula sebutannya ya gitu kan, graduate ya kan, Duet. Yes, Garuda. fresh graduate ya kan, Masih fresh banget. benar-benar minim pengalaman ya kan, Kosong. dan disitulah lu harus struggle, nikmatin prosesnya, nikmatin juga ntar hasil akhirnya. Iya. Itu bonus. Itu bonus. Yang penting udah maksimal aja kitanya bang.
apalagi kalau misalkan kalau di kampung gue nih ya, nggak tahu nih, sorry kalau Ya, beda ya. kampung lo, ya. Kalau di kampung gue tuh bang, kalau misalkan udah selesai S1 kemudian dia nggak kerja Iya. atau enggak dia kerja tapi bukan di kantoran lah, Iya. kalau kata orang-orang desa itu jadi bukan moral bang. Cibiran gitu Iya, ya. Bang. Di masyarakat itu gimana gitu pandangannya. Dari mana-mana ini Iya sih. kayak ditusuk-tusuk bang. Ya, padahal itu sarjana gitu Padahal ya gitu kan. Iya, kalau misalkan nih Pendidikan tinggi, contohnya gitu. nih, mohon maaf nih ya, mohon maaf bukan sebelumnya. Contohnya gue jadi tukang ojek gitu kan. Bagus aja. Pendapatan gue malah lebih gede daripada Orang yang di lu gitu kantoran, ya. ya. Yang UMR Iya, maaf ini iya. ya. Bisa jadi lebih gede. Iya. Tapi kalau diomongin orang anjing ini Capek, anaknya rantau, jauh-jauh ke jauh-jauh Jakarta. kuliah ya kan. Nah, Cuma jadi tukang ojek. Padahal Iya. dia nggak tahu hasilnya. Nggak tahu ya. kalau duit gue lebih gede daripada yang Itu. di kantor. Itu lebih ke ini nggak sih? Privilege gitu. Kayak Iya, pandangan orang ke kita tuh jadi Kayak, nggak iya. sesuai dengan ekspektasi. Kayak- Mereka mikirnya kita tuh kalau udah lulusan Harus di sarjana, kantoran, itu udah pasti hidup kerjanya. enak, kerjanya enak di AC. Biasanya itu. begitu. Padahal nggak semua Kalau di kampung gua begitu. begitu. orang tetangga. Iya, kalau di kampung gua Ya, begitu, Cok. Itu udah biasa. Lu kalau belum PNS ya udah lu belum sukses. Apalagi nah itu. makanya Pokoknya- padahal PNS Ya, kayak mohon maaf ya. iya. Gue juga pengen PNS sebenarnya, cuman nanti kalau udah tua. Nggak, tolak ukur sukses kayak PNS doang gitu. Padahal kan Padahal bahan Nggak semua orang pengen Nggak semua sukses. PNS Bukan PNS semua capek orang gitu. dan nggak semua PNS itu bisa memenuhi ini bang kehidupan Kebutuhan. Iya. sehari-hari. Dan memang udah jadi apa ya, pemikiran kolot bahwa katanya orang PNS tuh udah Lu pasti jadi PNS. bagus, Iya, terus it- masa depannya cerah gitu kan. Iya, iya. Tapi kita nggak tahu ya ke Hmm. depannya seperti apa. Bahkan menurut gua tingkat kesuksesan itu kan bukan dilihat dari dilihat dari pekerjaan, jenis pekerjaan apa, tapi usaha dia untuk mencapai itu. benar itu bang. Seorang pengusaha aja bisa lebih sukses dibandingkan dengan orang pekerja kantor atau pekerja BUMN lah yang katanya gajinya UMR, bonusnya banyak segala macam. Sukses itu bukan dilihat dari itu. Nggak bisa jadi tolak ukur bang kesuksesan. PNS tiap pagi bangun manasin motor berangkat udah itu sukses. Sebenarnya ini yang perlu di-upgrade nih bang menurut dulu sama Fahri nih. Tentang pemikiran orang-orang pada PNS-nya, apa gaji dari PNS-nya nih? Tapi kecil loh kalau misalkan lu emang gaji pokoknya ya kecil banget. Kalau untuk pandangan gua ya, kalau pandangan gua pribadi. Lu kan mohon maaf nih, lu kan di BUMN kan? Iya. Ini bisa masukkan ke Calon Pak Erick PNS. Thohir nih. Bisa. Nggak apa-apa. Kalau Siapa tahu pandangan- tembus. Iya, amin ya kan. Barangkali abis ini dilihat sama Pak Erick Thohir ya kan, terus Iya. diangkat. Iya. Keren banget. Mungkin aja ya kan. Gitu. Iya. Podcast pertama. Nggak apa-apa. Kalau Lagi gua bulan tuh- Ramadan loh. Iya. Doa Pandangan gua aja. karena di keluarga gua juga orang Togo ya, terutama ada PNS. Keluarga gue banyak kan ada yang PNS sebagai guru. Dan itu istilahnya gaji pokoknya nggak seberapa. Nah itu. Cuma memang ada tunjangan-tunjangan lain. Iya. Dan itu bonus dari kinerja dia lah. Jadi ya nilai kan? plusnya Nilai dari plusnya. PNS-nya. Tapi nggak semua PNS itu ibarat kata udah hidup tuh kalau belum jadi PNS belum sukses kata orang-orang. Iya ya kan? benar-benar. Nggak semua kayak gitu. Nah. Jadi kita harus pandangan kita harus dirubah lah. Berarti Nggak setiap PNS itu sukses, kaya, Ah. makmur. Toh bahkan ada yang hidupnya biasa-biasa aja. malah lebih Malah lebih lebih- susah daripada Iya, ada yang pekerja pabrik. Mohon maaf. Jadi nggak bisa ditolak ukur dengan itu. Harus dirubah. Menurut gua tuh pandangannya harus Berarti dirubah. kalau dari lu Pandangan ya udah dia. fan-fan aja kalau tetap Dia mau gaji kerja mah nggak apa apa-apa gitu gitu, kan. ya. Iya. Berarti dari pemikiran orang-orang tentang PNS-nya yang harus diperbaiki, harus di-upgrade lah biar nggak kolot-kolot amat ya. Pemikiran tuh sekarang udah berkembang zaman ya. Iya. Kerja di rumah aja bisa menghasilkan lebih Oh, iya. banyak duit. Contohnya
sekarang bikin udah konten banyak loh. konten. Aduh. Padahal Jadi konten kreator, kreator. terus jualan online di rumah, itu penghasilannya lebih besar dari PNS. ada juga bang yang gede micet. open PO bukan BO ya. Modal mainin HP. Kayaknya harus disensor tadi. Iya. Iya. Disensor. Itu pembahasan 18 plus Kalau ya. menurut ini yang udah nanam kemarin gimana? Gua nggak terlalu ngerti ya, tapi benar sih yang dibilangin dia Yuda. Karena apa namanya ya? Justru kita udah tahu ya, kayak misal mungkin kita sepakat orang-orang daerah lah, orang-orang kampung, perspektif kalau misal nggak PNS itu nggak sukses, kayak gitu semua kan, kebanyakan. Kalau di kampung gue kayak gitu, nggak tahu kalau di kampung lu sama nggak? Sama, Ada lah, kampung sama. sama. Oke. Dan gue juga ngerasa mungkin ya kalau misal gue nggak kerja yang nggak kelihatan kerja tuh beban moral juga cok buat kitanya, kayak nih bocah ngapain sih gitu gawenya, kayak nggak kelihatan banget, padahal kan orang lain nggak perlu tahu juga kan kerjaan kita apa. Betul. Iya Itu kan? dapur kita. Kan sama apa namanya ya, kayak semua orang tua kalau misal karena kan kita nggak usah ngomongin jauh PNS salah atau enggak lah, kayak misal ngomongin kuliah nih, lu satu angkatan ngobrol sama temen kuliah, pasti kalau misal kuliah tuh ada pertanyaan kayak, lu kuliah tuh keinginan sendiri atau orang tua gitu. Itu pertanyaan yang kayak, ya sih kalau pikir-pikir gue nggak mau juga jurusan ini gitu kan. Kadang ada yang ngerasa semester udah berapa semester baru ngerasa Rasain ya. salah jurusan gitu kan, karena kan semua orang tua pasti pengen anaknya sukses kan. Cuman mungkin yang perlu kita apa ya, gue juga nggak ngerti sih solusinya apa kalau kayak gitu. Perlu orang-orang tahu tuh kayak ibarat jurusan tuh nggak menjamin kita bisa masuk PNS atau enggak? kayak misal orang tua misal masuk, salah satu contoh dah, nggak ada maksudnya, salah satu contoh si A misal sama orang tuanya dimasukin jurusan apa ya misalnya PNS, misal apa ya, pendidikan bisa, perawat juga bisa. pokoknya PNS. iya perawat bisa, pokoknya nggak mau tahu orang tua tuh si A ini harus jadi guru misal karena Iya. kuliah pendidikan, ya melenceng dong kalau misal masuk pendidikan tapi nggak jadi guru, nggak jadi PNS kan. Orang tua kayak lebih gini juga. Cuman gue lupa lagi kata-kata yang pernah tadi lu bilang Raim Braude gitu. Kuliah kan nggak, Iya, jadi Iya kan? kuliah itu tidak menentukan lu tuh bekerja sebagai apa dengan jurusan yang sama dan lu mau kemana dan itu lu mau kemana gitu. Karena kuliah itu cuma membuka jendela lu. jendela, lebih ke Iya, bener. relasi. Jadi relasi, mengumpulkan relasi. Pelajaran Pada hidup. akhirnya hasil akhirnya itu lu sendiri yang menentukan mau kerja di Mau mana, ke- nyamannya kemana. Nah. Karena nggak bisa Kita sendiri yang menentukan. sesuai dengan apa yang lu sekarang, misalkan lu kuliah di bagian A, lu kerjanya di A juga, nggak kayak gitu. Soalnya gue ada temen nih bang, kebetulan dia itu di kuliah di apa sih namanya Kesmas di WMJ sini. Tapi kemudian dia bukan kerja di bagian nakes, Iya. malah kerjanya di Bank Mandiri. Bahkan itu bagus, Cok. Jauh banget kan, kalau Iya. maksudnya kalau Tidak misalkan- selaras lah ya, tidak Tapi kan sesuai dengan orang masuk bank kan bagus anjir. Iya, gajinya. Iya, menurut orang sih bagus, tapi Juga bagus. ada beberapa pandangan orang lain bahwa yang kerja di bank itu ada Iya begitulah. Begitulah. Yang Itu mah paham, ya kan? beberapa perbedaan mah emang harus diterima kan kita Betul. Nusantara nih. sih. Berbeda-beda.